namine iman. Terus nikmat paling dasar itu namanya iman. Ketika diutusnya Muhammad kepada umat akhir zaman dan kita kok menjadi pengikutnya, nyatanya kita menjadi seorang muslim, maka di saat itulah kita harus bersyukur setiap hari. Kok aku jenengan pilih ya Allah? Kok aku jenengan pilih? Kok uduliane gitu? Kok aku jenengan izinkan jadi seorang muslim, mukmin? Penduduk bumi ini kira-kira sekitar 7-8 miliar Bapak Ibu. 7-8 miliar. Yang mukmin, yang muslim berdasarkan sensusnya itu hanya sekitar 1,7. Akan nomor sih Pak? 8 banding 1,7. Sitik banget Pak. Sitik betul. Sitik ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul memilih hamba-hambanya siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Dan Allah Ta'ala izinkan kita menjadi pengikutnya Muhammad dan sampai hari ini tetap menjadi seorang muslim. Maka mensyukuri nikmat yang paling dasar nih penting. Enak sangat Pak. Nek duit mukmin, alhamdulillah. Gitu? Nek duit mukmin, alhamdulillah. Nek omahe gede mukmin, alhamdulillah. Omahe cilik mukmin, alhamdulillah. Enggak ada yang enggak alhamdulillah. Gitu betul Pak. Sehat mukmin, alhamdulillah. Sakit mukmin, alhamdulillah. Baru nggih Pak mungkin. Saya dulu mungkin nek sakit alhamdulillah ngoten nggih. Soalnya gimana? Sakit kok alhamdulillah. Yang disyukuri imannya. Oh imannya ya. Leres. Karena betapa payahnya orang, hartanya melimpah tapi kafir. Apa gunanya? Katanya hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Jadi kita memang harus mengetahui apa yang paling pokok dalam agama kita ini. Kalau kita mengetahui yang paling dasar, maka urusan itu akan mengantarkan kesyukuran. Sing paling dasar aja kita syukuri, omongnya tambahan nih. Gitu betul. Kalau yang paling dasar ini kita nggak mampu memandangnya sebagai sebuah nikmat Bapak Ibu, maka tambah-tambahan ini tambah kurang terus. Gitu betul. Jawab koruptor itu nek korupsi. Niku pinten-pinten triliun niku nek ditumpuk nang musala niki ketok ra sedeng lah. Ra sedeng lah. Ditukane bakso niku sak bakule sak warunge oleh opeh banget. Oke banget. Tetapi mohon maaf, selalu merasa kurang dan terus kurang. Karena tambahan yang sudah Allah berikan itu enggak mampu disyukuri lantaran apa? Nikmat yang paling dasar enggak pernah dilihat. Apa nikmat paling dasar menika? Iman. Nikmat paling dasar menika gimana? Iman. Maka prinsipnya ngeten, Pak. Orang beriman itu pasti masuk surga. Saya ulangi, orang beriman pasti masuk surga. Nyatanya kita ini nggak boleh wafat dalam keadaan bukan mukmin, bukan muslim. Muslim, mukmin itu sama. Kalau disebut salah satu itu sudah saling mewakili. Jadi orang beriman itu kepastiannya masuk surga. Walaqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah itu ridho betul dengan orang-orang beriman. Rumus pertama kita ini sekarang mukmin, gitu Pak. Kita ini sekarang muslim. Tapi antara kita dengan mati masih ada jarak. Antara kita dengan kematian masih ada jarak. Di antara kita dengan kematian itu, sekarang dengan kematian itu, di saat itulah kita harus selalu mengupayakan menjaga, minta tolong agar keimanan tetap terjaga. Makanya ngaji-ngaji seperti ini Bapak Ibu harus rutin dilakukan. Nek perlu tambah, tambah. Kenapa? Karena dengan ilmu kita berharap iman kita terjaga, amal kita terjaga. Untuk apa? Tadi loh mengambil kaidah yang pertama. Setiap mukmin pasti masuk surga.
Dan terus mukmin itu pasti akan digembirakan dengan surga. Jadi kalau ada orang wafat dalam keadaan beriman, insya Allah dia masuk surga. Dan kita berharap kita ini diwafatkan dalam keadaan mukmin muslim. Maka syukuri dengan sebaik-baiknya. Ngaji kok ono seneke, alhamdulillah. Karena mukmin tadi kita masih menjadi seorang mukmin. Ngaji kok ujug-ujug ono seneke, misalnya garane pas kentekan atau dengan pihak panitia, tetap alhamdulillah. Karena kita sadar nikmat yang paling dasar. Karena kita sering sekali gedumel itu karena nikmat paling dasarnya nggak bisa kita lihat, Pak. Jadi apa kurang terus apa kurang terus. Nah, kita berharap kita ini dimudahkan oleh Allah mengikuti teladan-teladan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Quran kita ini petunjuk, Quran kita ini hudan. Seorang ulama ngajari doa gini, Allahumma ja'al Quran rabi'a fi qulubina wa nuran fi sudurina. Satu di antara yang mengajarkan adalah Ibnu Taimiyah. Allahumma ja'al, Allahumma ja'al, saya ulang, Allahumma ja'al Quran rabi'a fi qulubina wa nuran fi sudurina. Atas pun ngeten, Allahumma ja'al Quran, ya Allah jadikan Quran itu Rabi'an itu artosipun curahan hujan yang sangat deras, Pak. Curahan hujan yang sangat deras, tapi bukan hujan yang membahayakan. Curahan hujan yang sangat deras dan memberi manfaat. Fi qulubina, di dalam hati kami. Kenapa kok hujan, Pak? Sifatnya hujan itu pripun, Pak? Hujan itu sifatnya pripun, Bu? Terus. Kalau sudah turun, maka akan ngapain hujan ini, Pak? Menyuburkan, menumbuhkan, menghidupkan. Maka dari doa ini itu diharapkan Allahumma ja'al rabi'a fi qulubina, ya Allah curahkanlah, jadikanlah Quran itu curahan hujan di dalam dada, di dalam qalbun kami, di dalam hati kami. Kalau sudah dicurahi Quran, itu hati menjadi hidup. Hati menjadi hidup, hati menjadi subur. Dan terus kita berharap hati kita ini tidak mati. Orangnya hidup tapi hatinya mati, itu sami mawon, Pak. Seperti orang yang mati. Kita harus selalu memikirkan bagaimana hidupnya hati. Wa nuran fi sudurina, dan nur ini kan apa? Cahaya. Wa nuran fi sudurina, dan cahaya di dalam dadaku. Sehingga Bapak Ibu, doa itu harus betul-betul menjadi doa yang kita ulang-ulang. Karena Quran itu setiap hari kita baca, setiap hari ada di rumah kita, entah di lemari atau di mana. Jangan sampai itu hanya jadi bacaan tanpa makna, bacaan tanpa petunjuk. Kalau kita kesulitan memahami maknanya, ayo datang pengajian rutin. Betul-betul ayo datang pengajian rutin. Untuk apa? Untuk senantiasa mengambil curahan-curahan kebaikan dari Quran. Karena hanya dengan Quran itulah umat ini akan tercerahkan. Dengan Quran itulah umat ini mendapat petunjuk. Jadi Quran boten tempel-tempelan, Pak. Ono masalah tempel Quran, digolek Quran boten, tetapi sebagaimana doa kita yang lain, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Quran, waj'alhu lana imaman. Betul-betul kita minta, ya Allah jadikan Quran sebagai imam, betul-betul imam. Imam ini karena boten buri, Pak. Masa imam temburi kan boten. Maka imam itu di depan. Karena imam itu di depan, maka harus kita ikuti. Kalau setiap ayat kita singkap hari demi hari, Bapak Ibu, maka hidup kita menjadi terang benderang. Gini boten? Nggih. Jenenge angsal ujian, sabar mboten.
Sabar. Sabare wonten batese napa mboten? Sabare wonten batese napa mboten? Wonten. Sabare setipis tisu napa? Kalau kita mengikuti petunjuknya mboten ngoten, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabare rampung. Sabare ana batese, berarti bar niku pun mboten sabar. Allah barengi dhek napa mboten? Kula napa mboten jenengan? Lalu di hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan innan nasra ma'as sabr. Sungguh pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Nek sabare ana batese, kinten-kinten pertolongannya datang napa mboten? Jenengan seneng napa mboten? Berarti sabar wonten batese mboten? Mboten. Begitulah cara Quran ngajari kita, Bapak Ibu. Jadi sampai tatanan kehidupan kita yang kadang sudah menjadi lumrah itu dibongkar sebongkar-bongkarnya. Inna nasra ma'as sabr. Sungguh kesabaran, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Terus jenengan nek pengen ditulungan Gusti Allah kita terus kudu sabar. Terus enak napa mboten sabar? Sabar nang berarti. Jadi dari kalimatnya sabar ini artosipun nahan lah. Aja nahan. Jadi tetapi sabar itu penuh dengan pujian dari Allah, penuh dengan keistimewaan. Sesiapa yang mengambil jalan kesabaran maka Allah akan membersamainya. Allah juga akan mencurahkan pertolongan. Jangan ngurusi putrone, kalau tak angel sithik kudu sabar. Kan ngoten. Nggih mboten? Nek mboten sabar, apa yang terjadi? Ya tadi kita akan pertolongan gak akan datang ya. Maka kudu sabar terus. Nah, begitulah cara Quran itu Bapak Ibu memberikan petunjuk kepada kita. Kita ini akan banyak gelapnya nek boten sinau Quran. Urusannya itu kan sudah lumrah umum, Pak. Gitu. Sabar ku ono batese. Ngoten napa mboten? Sabar iki ono batese. Iya sabar nek cerita kali tanggane mergo napa. Iya sabar, sabar iki ono batese, ora trimo aku. Ora trimo aku. Karena apa? Umumnya ngoten. Nggih napa mboten? Umumnya dia ngoten. Kebanyakan orang seperti itu. Padahal Quran sama hadis, Quran dan sunnahnya Rasul ngajarinya nggak seperti itu. Kita ini mukmin ati Allah wa atiur Rasul, suruh mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bukan melu karepe manungsa sing akeh banget, mboten. Tetapi ngikuti petunjuk yang namanya Quran dan petunjuknya Rasul yang namanya hadis. Begitu pula ujian. Ini hadisnya harus dihafal. Hadisnya harus dihafal. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam urusan din. Itu satu di antara jalannya sinau ngeten iki, Pak. Sesiapa yang Allah pengini orang itu baik, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Yang kedua hadisnya mirip tapi benten belakangnya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan yusib minhu, dan terus dia akan diuji. Terus jenengan kita nek teko ujian, alhamdulillah Allah pengen cerak karo aku. Ngoten. Kita enak lho jenengan. Alhamdulillah. Karena man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Sesiapa yang diingini Allah kebaikan maka yusib minhu. Allah akan uji, Pak. Namine ujian kadang seneng, gitu. Namine ujian kadang apa? Jenengan kathah yatrone niku ujian, jenengan boten kathah yatrone niku ujian. Jenengan gadah putra saleh, le, mangkat Bu, balik lagi le. Kring kring kring, nggih Bu, ya wis, bae peka betul. Masih ibu lagi glodek-glodek kok siap Bu. Padahal ngomong apa-apa. Niku ujian, gitu? Itu ujian. Begitu pula ketika kita mesti mendapat anak yang
tole sampai tole-tole ping 20 mangkat. Maka yang seperti itu Bapak Ibu juga ujian. Berarti enak banget tuh semuanya Bu. Semuanya ujian. Kalau kita kembali ke hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Semuanya kalau ujian berarti harus kita hadapi dengan SABAR, sabar. Harus kita hadapi dengan sabar. Rumusnya bodoh. Wonten mungkin rumus yang lain namanya syukur. Ngerti nggih? Syukur. Rumus itu nih wonten malih. Kita hadapi dengan ridho. Beda-beda nih Pak. Sabar benten, syukur benten, ridho benten. Tapi semuanya kalau kita milih siji mawon, insya Allah jenengan akan mulia Pak. Milih dadi tiyang sing ridho, napa milih dadi tiyang sing syukur, napa milih dadi tiyang ingkang sabar. Sing rada akot sing putih Pak. Yang paling berat ternyata yang ridho Pak. Yang paling berat ternyata yang ridho. Kenapa kok berat? Cobi jenengan gadah putra sing radi jengkelne. Saged boten wayem banget ya Allah niki. Selama saking jenengan ya Allah kula seneng. Saged ta boten? Selama niki saking jenengan kula seneng. Selama keputusan iki saking jenengan kula seneng. Wonten bapake sedo, napa ibuke sedo, napa garwane sedo. Ya Allah, nek niki keputusane saking jenengan kula ridho. Kula puas. Nek ngoten niku kita nangis napa? Wah, alhamdulillah. Cobi nek jenengan bojone kok pun pecah, pun sedo. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, boten mergo sumpeke kali bojone, boten. Tetapi alhamdulillah karena ini keputusan sinten? Allah. Kita rumusnya pasti terbaik. Maka orang-orang ridho itu masya Allah wabot Bu. Ampun. Urusan sing wabot itu kok iso alhamdulillah. Maka syukur kalian ridho ini rada nempel-nempel lagi. Nek sabar ketika misal wonten keluargane ingkang pecah, ingkang wafat. Wah, yo abot tenan ya. Tapi aku kudu sabar. Nah, niki sabar niku rada wonten abote. Tapi nek ridho niku ning ati iki alhamdulillah. Bojoku wis. Tapi kudu ngati-ngati ya, Bu. Kudu ngati-ngati iki. Mesti ngati-ngati ngeten. Seneng niku seneng napa gitu. Alhamdulillah mergo wafate niku wah wis ora sumpek meneh. Napa ancen itu keputusannya Allah lalu kita terima dengan sangat lapang dan sangat terima betul. Nah, maka Bapak Ibu ridho ini ternyata tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang sangat tinggi dan untuk mencapai itu masya Allah luar biasa. Jenengan kudu latihan Pak. Betul latihan. Kudu latihan. Nek boten saged di tingkat ridho, maka jangan sampai ke tingkat nomor 3. Nek wis ra iso ridho, kudune sabar. Ra oleh nomor 3, Pak. Nomor 3 niku napa? Gedumel, ngeluh, protes. Napa kanca-kancane niku semua di nomor 3. Jadi ranking pertama niku sabar, ranking pertama niku ridho, ranking nomor kali sabar. Saja sampai nomor 3. Nek mboten saged ridho kali sabar, mesti jatuhnya nomor 3. Gedumel, merotes, ngomel-ngomel, napa malih? Galau, depresi lho. Kuwi niku nomor 3 sedaya, Pak. Nah, maka kita harus ikuti petunjuk Quran. Kersane urip niku mboten kakean gedumel. Napa gedumel? Mboten kakean gedumel, mboten kakean muring-muring, mboten kakean ngomel-ngomel. Kenapa kok kakean ngomel? Kenapa kok kakean muring-muring? Karena tidak ada keridhaan dan tidak ada kesabaran. Jatuh niki kula tanglet ibu-ibu saben dinten teng griya. Nomor 1, loro, nomor 3. Ibu-ibu iki. Dari ibu alhamdulillah. Mugi-mugi dijagi.
Insyaallah. Wis pokoke pengine nomor 1 iku. Nek nomor 1 ra iso nomor 2. Ibu-ibu lagi tangi turu mak pening gitu wis pikirane. Jatuhnya nomor 3 terus harus hati-hati. Jatuhnya nomor 3. Wis awake kesel, bapake ra gelem mijeti ya, bapak ra gelem mijeti wis. Wis kemrupung. Maka ketemunya nomor 3. Nah, kita harus latihan. Ternyata latihan. Dan Allah Ta'ala menakjubkannya Bapak Ibu, setiap hari saya sampaikan Bu, setiap hari memberikan bimbingan untuk sabar dan ridho. Setiap hari Pak. Saya katakan setiap hari. Makanya tadi saya tanya ke jenengan, ibu-ibu setiap hari itu 1, 2, atau 3. Artinya setiap hari pengajaran sabar, ridho sabar ini itu Allah kasih Pak. Ujug-ujug lagi tangi mak pleni anake wis itu kan kudu disikapi sing bener ben dadi wong ridho, ben dadi wong sabar. Tapi karena wis dibales dulu. Akhirnya boten lulus pengajaran nih. Saben dina oleh pengajaran ridho kali sabar boten pernah lulus. Ora pernah munggah kelas. Napa nek bahasane tiyang riyen Pak? Nunggak. Jadi kita ini kadang perlu naker-naker, jangan-jangan aku nunggak terus gitu. Jangan-jangan aku nunggak terus. Maka manfaatnya ngaji niku kudu diamali Bapak. Terus manfaatnya ngaji ngeten iki kudu diamali. Nek jenengan ngaji ini sepekan pisan, angsale latihan sepekan berikutnya. Sepekan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan ini prolog Pak ternyata. Jadi prolognya begini. Hendak menyampaikan kabar di dalam Quran berkaitan dengan anak yang sangat soleh Pak. Anak yang sangat soleh. Semua orang pasti mendapatkan anak yang soleh. Kenapa saya perlu prologi kayak seperti itu tadi Pak? Karena anak soleh maupun buatan soleh semuanya ujian dari Allah. Kalau ibu bapaknya nanggepinya dengan baik, didik dengan baik, insya Allah semuanya jadi jalan kebaikan. Kalau didiknya itu betul-betul benar, maka anak yang soleh itu akan mengantarkan kepada surga. Sing tadi misal kok dididik wangel banget, selama kita didiknya dengan baik, Allah akan selamatkan kita dan tidak selamatkan anak itu. Gitu. Jadi kecuali nanti Allah berikan ampunan dan selama dia masih mukmin. Jadi dua-duanya baik. Karena kita ini seringkali nganggep bahwa sing apik iki anak sing soleh. Nek anak sing soleh ku seneng banget. Nggih mboten? Sinten sing mboten pengen anak soleh Bu? Kula nggih pengen. Anak-anak kula tesih cilik-cilik, Pak. Tesih cilik-cilik. Kula ngomongin ten iki nggih donga terus ya Allah muga-muga putra-putra kula soleh. Putra-putra kula tesih cilik-cilik. Sing nomor 1 nembe 5,5 tahun, berarti 6 tahun. Terus saya Nah, maka tetap doa terus ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Tapi Pak, nek ketika Allah Ta'ala uji kita dengan anak kok doanya diatur, jangan sampai lupa dengan bahwa ini titipan Allah. Kudu tetap dididik, disabari. Tadi loh Pak rumusnya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Jadi kembalinya ke situ semua Pak. Karena saya sering mendengar cerita Bapak Ibu, ketika orang tua putrane rada angel diatur, niku ketemune dadi ngomong, wis sakarepe kan. Itu kan dadi boten pas. Sakarepe. Lupa bahwa yang menjadikan soleh napa mboten niku Allah. Pernah suatu ketika kula niku telepon kali bapak. Tiba-tiba bapak niku mudoroso. Mudorosone ngeten. Mudoroso niku ngerti Pak? Curhat. Nggih curhat kan. Satu di antara kalimatnya, aku kira nyono, kok wis saiki ngono kuwi. Berarti biyen ta piye? Kula mikir-mikir ya Allah, aku biyen kok ya. Aku biyen apa jengkelnya bapak ibu kan. Kalau biyen apa jengkelnya betul. Karena aku kira nyono, kok wis saiki ngono gitu katanya. Kok saiki ngono. Malah kula iki madhek ya Allah, astagfirullah, aku biyen ki ngopo iki. Artinya ngeten Bapak Ibu.
yang merubah kita ini bukan bapak ibu kita. Enggak secara wasilah, secara ikhtiar enggak, tetapi Allah penentu utamanya gitu. Jadi kita ini jangan sampai dalam urusan putra, dalam urusan anak lupa kepada kaidah yang lebih awal lagi. Anak itu titipan. Anak itu titipan, karena titipan Allah yang paling tahu bagaimana anak-anak itu. Sehingga kita mintanya kepada anak, kepada Allah yang nitipi. Kita ini kan sering kan gaya banget. Nek aku mati anakku sesuk piye karo sapa? Gaya tenan kan. Nek aku mati aku ra ono, anakku sesuk piye karo sapa? Nek rata kei duit, anakku ki terus mangan apa? Kaya-kaya kita yang paling menjadi penentu boten. Istri saya itu sejak umur 6 bulan ditinggal ibunya meninggal. Lalu kemudian bapaknya menikah lagi, dia sama simbahnya sejak TK. Maka hari ini sering saya ajak dialog tentang itu Bapak Ibu. Sering saya ajak dialog tentang itu karena berat dengan simbahnya. Malah simbahnya umurnya pun saat itu wafatnya 92 tahun. Sejak 2013 nunggu di simbah sing pun sambutan sakit nopo-nopo. Wabot banget. Hari ini sering saya ajak diskusi tentang itu Bapak Ibu. Ajak diskusinya ngeten. Kadang ketika punya anak itu ngerosok sesuk nek adewe serono anake piye kan. Anake piye dan sebagainya. Loh kamu lupa kok. Sing gedene kowe mbiyen iki bapakmu apa ibumu gitu kan. Simbah. Lah iya kok gaya tenan. Allah akan ngatur siapa yang akan ngurusi kita, siapa yang akan ngurusi anak-anak kita. Jadi kita ini kudu tenanan mantep dalam urusan anak, itu mantep njaluk kali sinten Allah. Mungkin di saat itu belum tampak hasilnya, Bang. Mungkin di saat itu belum tampak hasilnya. Dan ini yang banyak dilupakan Bapak Ibu. Ketika anak wis waktu angel diatur, wis ngaten gitu-gitu. Wis seperti putus asa di sini, Pak. Tapi mau nyuruh minggat ya iki anakku. Nek ning omah yo gawe kesel, kan ngoten. Ning omah gawe kesel. Tetapi tadi kita lupa punya harapan yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak semakin merutini sholat lalu kemudian minta kepada Allah? Fasta'inu bis-sabri was sholat. Kalau ada permasalahan maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa enggak kita ikuti kaidah itu? Kita minta terus ya Allah tolong ya Allah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang anak yang cerita ke saya. Dulunya nek mulai jam 12 bunyi Bang. Jam 12 bunyi. Terus diceluk ro bapake. Ibunya. Mergo mulai sama digebuki, Pak. Wah. Karepe kan dadi apik. Lalu kemudian di bulan balen di mana? Ini CSD, Pak. Dan itu kelas bangsa kelas 6. Pokoknya mulia bengi-bengi. Begitu pula dipanggil sama bapaknya, sama digebuki sebelah itu. Kok digebuki buat nambah HP gitu, Akhirnya si ibu ini rutin sholat. Sholatnya sholat tahajud dirutini. Lalu anak ini ngertos situasi ibu niku nangis, terus dungo di kuping ini lho. Anak niku nguping tiba dongane ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Nangis karena nonton anak digebuki ora ono perubahan sama sekali, boten wedi. Lalu akhirnya anak niku tiba berubah pikiran Pak, lalu mondok. Akhirnya anak niku mondok sampai ibu nangis jadi rutin loh. Anak ini menyaksikan tangisan si ibu minta kepada Allah agar dijadikan anak yang soleh, itu rutin. Ternyata dari situ anak itu menyadari ya Allah, ternyata saya dulu dengan melihat ibu saya kayak gitu ternyum, dan itu menjadi wasilah saya kemudian mau menekuni Quran, mau kemudian belajar Quran. Saya langsung oh iya, artinya kita ini harus kembali kepada kaidah pertama, anak itu titipan. Jangan merasa yang mampu menjadikan anak itu baik kita. Tugas kita normal. Nek wayai didik kita didik. Ketika ada hal yang harus kita larang. Tugas kita itu terus Pak. Nah, siapa anak itu? Anak itu namanya Yahya Pak. Sinten? Yahya. Mungkin ada putra, ada putu, paling nami
Yahya. Yahya niku putranipun Zakaria, Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria ada putra namanya Yahya. Zakaria itu amat sangat pengen betul seorang anak. Jadi Zakaria itu betul-betul pengen seorang anak sampai usianya lanjut, istrinya juga lanjut karena mandul, baru Allah karuniai anak. Kita simbah ujung-ujung hamil. Nah, kita tiba-tiba umurnya bisa 40 tahun ujung-ujung hamil. Berkembang-kembang dan hamil. Maka Zakaria itu mboten percados. Kok iso gitu? Sementara bojoku ki wis tua banget gitu. Dan aku juga sudah tua. Tapi begitulah Allah Ta'ala Bapak Ibu. Itulah terjadi pada dua nabi, Nabi Ibrahim dengan Sarah, kemudian Zakaria dengan istrinya. Itu di kondisi sudah sangat tua baru dikaruniai anak. Tapi menariknya Bapak Ibu, orang-orang soleh terdahulu niku nek pengen putra, niku angen-angene menjadi pelanjut dakwah. Angen-angene tiyang niku nek gadah putra, angen-angene pengen lanjut jadi pelanjut dakwah. Pokoknya besok tak hibahne nggo umat kan. Jenengan nek gadah putra, angen-angene gitu Pak. Sugih. Kita ini diajari Quran, ternyata nek gadah putra niku angen-angene dinggo umat, nggo ngurus umat. Terus gedene putra dadi pinter, dadi ngoten niku gen dipanen kali umat. Nek wong dosane kan mboten Pak. Sugih mbanggakne wong tuwa. Nggih banggakne negara, kan seringkali wonten negara membanggakan bangsa dan negara, tapi janjane mboten ngoten jenengan. Dan Banggakne sinten Pak? Wong tua. Jadi kita ini seringkali angen-angen apa arep-arepane gadah putra itu untuk kembali kepada kita, gen ngurusi kita, gen ngei apik kita. Niku pun lumrah. Itu sudah bonus dari Allah Ta'ala. Nek jenengan niku tenanan didik putra niku dados sae, niku pun pasti Pak. Pun pasti balik teng jenengan. Waladun sholihun yad'ulah. Terus amal yang enggak pernah putus itu waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang dia mendoakan. Ternyata ada muncul pertanyaan dalam hadis ini. Kalau anak itu soleh tapi enggak doakan, orang tua dapat enggak? Ternyata yang paling utama adalah solehnya si anak. Ternyata yang paling utama adalah solehnya si anak. Kenapa? Ketika anak itu soleh, dia mau ngapain saja, mau nganti-nganti, ternyata bapak ibu langsung oleh ganjaran tanpa doakan. Jadi kadang orang tua itu kan ketika duwe angen-angen anak, itu angen-angennya tinggu awake. Karena tinggu awake, mau Pak, wedi banget nek aku wis ra ono, bapak wis ra ono, iki kok piye gitu. Padahal ketika anak itu lahir, rumusnya dari Rasul, khairun nas anfa'ahum linnas. Yo wis gen tinggi umat. Ketika anak ini betul-betul soleh, wis paham Pak pripun carane birrul walidain. Kalau orang tua lanjut usia, padahal aku ngurusi umat, dia akan paham bagaimana caranya. Terus tugas kita ini mau betul-betul memastikan dengan segala upaya dan kemampuan kita, pokoknya ndongone sing kenceng, ilmu angsale didik saapik-api. Terus kita perlu menyadari nih kawan. Niki wonten donga, yang kedua wonten ikhtiar. Sing paling manjur pundi Pak? Donga napa ikhtiar? Ikhtiar gitu. Karena kalau kita perhatikan Pak, dulu kita nggih zaman-zaman Indonesia awal-awal ngoten ngiten. Ada kalanya orang-orang itu carane didik nggih mboten apik-apik banget lho Pak. Tapi keyakinannya kepada Allah niku masya Allah tenanan ngoten maksudnya. Dan ini sering saya dengar. Jadi ada orang-orang hari ini kan ilmu parenting berkurang nih Pak. Cara didik anak dan sebagainya. Tapi sebetulnya ketika orang itu keyakinannya kepada Allah mantap didandani betul, maka ini yang akan didahulukan.
jalur langsung kepada Allah ini akan didahulukan. Ikhtiar ini lumrah, ikhtiar ini normal di ikhtiar, tapi hasilnya sama Allah yang besarkan ini. Jadi yang besarkan hasilnya biar Allah Ta'ala, bukan kita. Kita ini kan kadang seolah umur sidik. Mergo wis sinau, kula niki sinau didik anak saking 2015, Pak. Saking tak dadi saniki. Nang pondok niku sing dikaji pripun caranipun didik putra. Pripun caranipun didik putra. Mulai putra cilik SD, SMP, SMA, nek bocah beling dan sebagainya pripun asale didik niku kinten-kinten kula asale sinau saking 2015. Tapi seringkali kita ini untuk umur sithik. Mergo wis iso sing dadekne apik ilmuku, caraku, didikku. Padahal sing dadekne apik sinten? Allah. Maka karena kita sudah merasa paling berilmu, lupa kepada Allah. Maka kita dandani saiki diwali, Pak. Saiki diwali. Yakine kalih Allah ditoto, didandani, dimantepne tenan. Allah niku sing bakal dadekne saleh, Allah sing dadekne mboten saleh. Nek anak niku saleh kula kudu syukur, jenengan kudu syukur. Nek anak niku rada gawe mantel kudu sabar. Ngono terus rumuse, Pak. Terus aja rampung-rampung asale njaluk kalih Allah. Karena keyakinan itu harus kita jaga. Nek mboten kaya-kaya ngeten. Wah, Pak. Wong aku ki ming lulusan SD, anakku engko kaya Tentu mboten angsal ngoten niku. Mboten angsal. Tetapi kita ini harus selalu memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Nabiullah Yahya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu oleh Zakaria betul-betul diingini agar melanjutkan dakwahnya. Nah, ini rumus penting Bapak Ibu. Saat ini sing duwe putra-putra, niku satu di antara niatnya, ya Allah, muga-muga anakku niki saged manfaat nggih umat ditambahi tumoni. Tapi kok koyoke koyoke ra mungkin iki. Terus kok wujude lho, mau le Pak. Ngudorosane bapak niku mau lho. Ngudorosane bapak kok wujude aku ki yo ora nyangka, kowe kok saiki ngene. Kula langsung mikir, ya Allah aku biyen piye katanya. Aku biyen piye. Lalu sak rumah-rumah nek kula teng griya niku ibu sok nyeritakne biyene kula teng bojo kula. Iya kula rumahne Pak. Oh aku biyen seelek ngoten ya. Ya Allah. Artinya kadang orang itu ketika memandang hari ini koyo ora manfaate ora jine. Tetapi ingat Pak, Allah kalau sudah mencelup hati orang itu dengan celupan Islam, pun nopo-nopo diratasi Pak. Langsung balik 180 derajat sakit Pak. Sing awalnya ning dhuwur dadi ning isor, awalnya dadi dhuwur. Niku gampang banget Pak. Maka yang gampang itu ayo dimintakan kepada Allah. Sinten sing damel ruwet Pak? Kula lan panjenengan piyambak. Kita sendiri yang tidak memungkinkan. Anak rada beling sithik ora mungkin iki arep apik saka ngendi. Kan kadang kita kalimat-kalimat kita. Padahal kalimat ibu niku doa. Kenapa enggak kita wali mawon? Wah ya Allah, muga-muga saiki pembalap anakku iki besok muga bermanfaat tenan nggih umat. Ya Allah, anak saiki orang kita apik iki. Muga-muga besok manfaat nggih umat. Manfaat di umat itu kalau dalam hadisnya manfaat kebaikan, bukan manfaat sing elek. Terus kita ini harus satu memperbaiki keyakinan kepada Allah, dua harus karena yakinnya dari dandani kudu mantep njaluk tulung kali Allah Ta'ala. Nah, Nabiullah Yahya itu hendak diwakafkan untuk umat, dipakai umat wis sak karep nggih ngasih petunjuk untuk umat. Umat perlu Nabi Yahya harus siap untuk memberikan pencerahan dan sebagainya. Oleh karenanya Allah Ta'ala juga mengangkatnya sebagai Nabi. Maka sifat yang dimiliki oleh Yahya ini nggak main-main sifatnya Pak. Insya Allah ada anak-anak yang seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 12, Ya Yahya khudil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah kitab. Saat itu Taurat kitabnya. Ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.
Mufasir menjelaskan ayat ini Bapak Ibu, Yahya niku cilik itu ra gelem jak dolanan, Pak. Cilik ra gelem jak dolanan. Wis pokoke senengane ngaji, Pak. Senengane ngaji. Putrane jenengan dijak dolanan gelem mboten? Seneng nggih. Seneng. Putraku wis seneng banget wis ra ketok ning omah wis bingung. Jadi kita ini ada di dalam Quran contoh bahwa ada anak yang sejak kecilnya itu sangat luar biasa, muantap betul dalam urusan kebaikan. Orang boten, Pak. Ketika ada di Quran itu sudah pasti ada di umat-umat berikutnya, Pak. Jadi orang-orang berikutnya itu akan ada yang niru, meskipun levelnya nggak sampai sama, Tetapi anak-anak yang seperti itu insya Allah akan ada. Ada seorang ulama Bapak Ibu, namanya Imam An-Nawawi, ini terkenal sekali. Imam An-Nawawi di masa kecilnya dikatakan juga sama. Pas cilik emoh dijak dolanan emoh. Nah, putra jenengan, ayo layangan, wah mangkat tuh. Padahal ije dikon ibu ngopo dan sebagainya. Tapi sekali lagi tetap kudu angan-angan, ya Allah, muga-muga iki bisa dadi soleh. Padahal mengangkat layangan langsung serundul ngono wae. Tapi angen-angen ibu ampun sampai elek. Ngapunten, tiap Jawa napa tiap kathah dan sebagainya. Sithik-sithik niku nglabeli putrane Pak Bu. Niki ditinggal nggih Bu. Mulai sakniki ditoto, ditandani. Lisan-lisan kita perlu ditoto, Pak. Apa sithik ampun nglabeli anake. Ngopo sithik wis bocah nuwakal ampun. Simbahe gitu dielekne Pak Bu. Simbahe gitu dielekne. Sekeluarga kudu dielik nih. Apa yang dilakukan si anak? Kan kadang misal contoh wonten tindak tenggene sederek, terus diajak saling. Jenenge bocah, cah cilik misal iki cilik-cilik. Kok ora gelem saling? Wah, nakal wae ora gelem saling. Ampun. Kita jangan mudah-mudah labeli anak-anak kita, Bapak Ibu. Jangan mudah-mudah labeli anak-anak. Dijogo. Oh, enggak mau ya wis. Mboten napa-napa Bang, mboten dosa kok mereka. Terus yang cilik-cilik nih gini, sing gadah putra-putra alit-alit niku nek misal wonten rada tingkah sing kira-kira enggak perlu, ampun sithik-sithik dilabeli nakal. Meskipun cah nakal ki ono, tetapi nek jenenge bocah dereng baligh nembe 7 tahun sak ngesor niku kok wonten tingkah rada napa elek sithik ngoten niku ampun sithik-sithik dilabeli. Dongane di kadah-kadah. Nah, seringkali bocah-bocah iki bayi lho, Pak. Lagi iso mlaku ngoten. Buang dolanan, wah nakal aja. Ampun, Pak. Niki simbah-simbah ngoten nggih, Pak. Ada simbah-simbah nek ada putu wis pokoke bocah muga-muga saleh. Muga-muga saleh. Terus nguncalne napa kenapa? Secilik itu dereng gadah dosa wong akale mawon dereng fungsi. Ayo lumrah lemari diadul-adul ya anak kula ngoten wis pun ngate tentang mari dibuka diadul-adul kabeh jelas wayah mati. Tapi sekali lagi mboten napa-napa, tapi sini dijaga. Ini itu seringkali dadane bocah-bocah niku kadang diunen-uneni sing mboten perlu. Nek sing gede-gede terus dididik. Kenapa? Karena anak-anak seperti Yahya ini kira dilangkan. Anak-anak kayak Yahya ini kira dilangkan. Pas cilik wis dolan wae boten urun geleme namung napa? Maka iki perintahnya, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Ya Yahya ambil kitab itu dengan kuat. Senengane ngaji Taurat, Pak. Tadi Taurat, sakniki Quran. Terus di saat itu betul-betul senengane maca Quran, sinau Quran. Nah, putrane jenengan nek rutin rajin seneng sinau Quran seneng. Dulu bapak ibu saya itu ketika saya rajin sholat, rajin itu malah wedi banget. Dulu masih ada isu-isu teroris itu lah. Tahun 2013-an, 2014 itu isu-isu teroris. Anaknya sholat malah wedi lah. Anaknya melu pengajian malah wedi. Ditekoni terus, kowe iki melu pengajian apa iku? Kowe gak sesat gitu. Terus di masa itu Pak sampai ada label bahwa melu pengajian ini malah sesat. Di kampung saya Pacitan sana Pak.
saking ruwete urusan kehidupan manusia dan saking jauhnya dari petunjuk Al-Quran. Padahal orang kalau ngaji malah tambah padang dalane, gitu betul? Mungkin. Nah, maka Yahya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji secara khusus di dalam Quran sebagai anak yang betul-betul taat, soleh. Apa wujud taatnya? Ulama ngendika penuh kasih sayang. Kebetulan bayangke mawon, anak sing penuh kasih sayang kados pripun? Penuh kasih sayang kali adike, kali mase, kali ibuke, kali bapake. Suci dari dosa, maksiat emoh. Takwa niku nindakne perintah ninggalke larangan. Bekti kali bapak ibu, mboten sombong, mboten durhaka, mboten durhaka. Maka sekali lagi bapak ibu, nek jenengan kok dirizkikan Allah Ta'ala anak seperti Yahya, kapan mawon sing sakniki pun gadah putra terus dados seperti Yahya niki, maka kata-kata syukuri. Tidak semua orang dilimpahkan anak seperti itu. Tapi ketika kita diberi yang sebaliknya, maka kita perlu belajar kesabarannya. Yakub mendidik putra-putra nggak main-main Pak. 10 dugal kabeh. 10 dugal kabeh. Jadi rolas putrane, rolas sing loro apik, sing siji pun dibuang mas-masing, sing 10 lanjut dugal. Terus Yakub niku 10 sing pas yang di rumah ada 11 Pak, tapi yang satu baik. Nah, 10 kudu disabari terus Pak. Sampai sabarnya Yakub niku matanya buta Pak. Saking makanya tadi nahan sabar itu tibae uangnya. Niki pun badhe napa meluap-luap, badhe ngetokne napa sing angen-angen ning gondok teng ati. Nah, maka sampai matanya buta, ditahan. Nah, Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, terakhir tadi saya bilang ditahan itu mboten ditahan terus ujungi terus setruk napa mboten Pak. Tapi ngeten, ditahan itu ditahan wow. Kita mengangen-angene apa yang akan Allah berikan besok gitu. Ketika saya sabar ya Allah, saya berharap anak ini diperbaiki. Ketika saya sabar ya Allah, semoga kesabaran ini Engkau cintai dan lain sebagainya. Sehingga semuanya menjadi baik. Nggak ada dalam urusan kehidupan kita ini yang jelek, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi penentunya adalah sikap kita menghadapi sesuatu itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang sudah dimiliki bermanfaat. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yusuf Wicaksana yang sampun baik wadah ilmu sematan panjenengan sedaya dhateng kula mugi ilmu kasebat murakabi kagem jamaah sedaya dan saged dipun amalaken wonten ing kapisanan menika lan panjenenganipun Ustaz Yusuf Wicaksana pikantuk rindu ingkang marwat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman para jemaah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kekanjengan wekdal sampun tabuh pitu pramila wonten ing pinjam menika kita pungkasi kajian menika kanthi wawasan hamdalah kanthi para derek. Alhamdulillah. Sehingga kula pemilihan kula nderekaken sampai pengawasan kajian mengenai pinjam menika kathah palepatanipun kathah dilampahanipun panjenengan mengenai sesama berapa sama
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum